Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sudah kedatangan seorang petani milenial, kemudian peternak milenial, sekaligus teman-teman dia pun seorang konten kreator. Yes. Kang Derian Anugraha. Betul sekali. Selamat datang di channel saya, Kang. Wah, ini sesuatu yang baru bagi saya karena selama ini saya kan bikin konten itu di lapangan tuh. Di lapangan. Saya masuk studio. Betul. Dan teman-teman, ini saya kali pertama juga nih di studio. Oh, sekali pertama. Saya sendiri karena ini studio yang seadanya baru selesai kemarin sebenarnya. Jadi ini kali pertama nih kita pakai studio di kamar saya yang seadanya. Terus juga saya ucapkan selamat, Kang. Katanya kemarin channel YouTube-nya sudah dimonetize. Alhamdulillah. Dan ketika saya tonton lagi udah ada iklan itu. Dan jangan di skip. Enggak. Itu enggak saya skip untuk mensupport. Wah, mantap lah. Saya suka itu. Kita support lah, kita saling support. Ya, betul. Seperti biasa teman-teman, banyak hal yang memang akan kita diskusikan. Kita akan ngobrol santai. Ya, yes. Tadi saya sudah mention di awal, dia merupakan seorang peternak, kemudian juga petani dan milenial, sekaligus konten kreator. Ini dua sisi yang sebenarnya jarang terjadi nih. Iya. Antara peternak dan petani. Ini masih oke, masih relevan. Iya, betul. Tapi di situ ada konten kreator. Ini yang menjadi menarik. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Oke. Subscribe rumah kewe. Jadi iklan saya. Benar. Nanti di sesi lain saya pun akan bahas nih channel YouTube dari sendiri. Ataupun nanti saya akan sertakan di Oke, terima kasih. Mungkin subscriber Kang Adul kayaknya banyak cewek-ceweknya. Mudah-mudahan. Oke, Kang. Gini, Kang. Kita belum lama nih ngobrol terakhir itu sekitar beberapa hari lalu. Betul. Di salah satu kedai kopi, Tansumi Kopi. Nah, ini ada salah satu produk yang sangat fenomenal banget. Bahkan barusan sebelum kita take video pun kita bahas lagi tuh produk tersebut, teman-teman, sudah dikirim ke beberapa kota bahkan provinsi, hampir seluruh wilayah Indonesia. Bahkan sekarang itu dari Pakistan, luar negeri. Pakistan ada yang WA ke saya. Bahkan dari Pakistan ada yang WhatsApp katanya. Ini luar biasa sekali. Nah, kembali lagi, ada satu produk yang tadi begitu fenomenal. Namanya, teman-teman, mungkin saya secara pribadi sangat tidak familiar. Bahkan mungkin teman-teman juga nih, betul. Saya rasa sangat tidak familiar. Namanya, teman-teman, ada rumput odot. Cuman sayangnya nggak bawa tuh. Oh iya. Oh benar. Betul. Nanti boleh dicek di channel YouTube. Iya, betul. Nah, sebenarnya, Kang, kenapa harus rumput odot, Kang? Karena begini ya, itu kembali lagi di konsep awal dalam beternak domba. Ketika saya memulai beternak domba, teori awal yang memang perlu direalisasikan itu adalah ketersediaan pakan dalam beternak domba. Kalau misalkan kalian atau misalkan sahabat-sahabat semuanya mau beternak domba, kalau misalkan tidak punya ketersediaan pakan, saya sarankan jangan untuk beternak domba. Itu kan awal mulanya dari istilahnya ketersediaan pakan tuh. Sebenarnya pakan itu banyak macam-macam. Ada mungkin rumput gajah, mungkin itu udah umum tuh. Rumput gajah berarti lebih umum daripada rumput odot. Ya, gajah, ada gajah Taiwan, ada gajah Thailand atau pakcong gitu kan. Ada yang saya budidayakan itu rumput odot. Dan kenapa rumput odot? Ya, rumput odot itu lebih banyak sih tunasnya. Jadi produksinya itu lebih banyak banget dibandingkan dengan rumput gajah. Makanya kan itu ternyata rumput odot ini produksi banyak, kandungan protein tinggi juga. Ya setidaknya
ini sangat bagus nih untuk para peternak domba gitu. Oh tadi berarti kandungan proteinnya untuk peternakan ini bagus gitu. Tinggi, sangat tinggi banget. Oh sangat tinggi. Dibandingkan dengan rumput liar biasa gitu kan, rumput alam ataupun rumput gajah yang lain. Itu serat kasar protein tingginya tuh 12%. 12% yang mampu dicerna gitu sama domba. Betul. Karena tadi teman-teman sebenarnya untuk rumput yang lain misalnya kayak yang gajah gitu kan. Dan itu cukup familiar. Tapi untuk rumput odot kenapa saya bilang fenomenal karena ini kok tiba-tiba muncul gitu. Iya betul. Odot kan, apalagi misalkan tadi nih teman-teman mungkin nanti viewernya Kang Dery juga nonton di channel saya. Iya. Ternyata memang rumput odot ini kandungan proteinnya besar sampai 12%. Sampai 12%. Selain itu Kang, apa sebenarnya yang memang menjadi sisi unik rumput odot selain tadi proteinnya, kemudian tunasnya gitu. Tunasnya. Sebenarnya orang kalau misalkan mau beternak ya seperti halnya saya pasti nyari pakan yang memang bagus untuk si domba. Maksudnya ini terfokusnya ke peternakan domba ya. Dan orang-orang itu lebih lebih memilih rumput odot. Saya yakin itu karena memang saya selalu yang meliput tentang rumput odot dan saya memang menjelaskan secara detail. Ke pembeli berarti. Iya, maksudnya di konten saya itu kan, di konten saya menjelaskan ini loh rumput odot itu seperti ini, produksinya tinggi, hidupnya itu bisa di dataran rendah atau di dataran tinggi, berapa ketinggian MDPL gitu kan. Dan saya itu menjelaskan semuanya itu. Saya melakukan perbandingan juga tuh Kang Adul. Perbandingan antara rumput odot dan juga rumput gajah. Saya kan sering bereksperimen tuh. Saya ingin mengetahui tentang kebenaran benar-benar secara empiris gitu kan, kayak gitulah. Betul. Ini yang penting sebenarnya. Jadi untuk para peternak ini jangan khawatir karena ini bukan spekulasi kan. Ya enggak. Tadi ada saya membuktikan langsung. Boleh dilanjutkan. Saya membuktikan langsung. Oh ternyata saya melakukan eksperimen antara rumput gajah dan juga rumput odot. Saya kan ada dalam satu lokasi itu ada sebagian itu rumput gajah, sebagian rumput odot. Oh ternyata dari pertumbuhan itu lebih banyak rumput gajah tuh. Oh ternyata si domba itu tidak bisa makan kalau misalkan si gajah ini tidak dicacah. Oh ternyata kalau odot teksturnya itu lebih lembut dan si batangnya itu sangat bisa untuk dimakan gitu kan sama si domba itu. Dan saya sering melakukan eksperimen seperti itu, ternyata domba tuh pengennya gini nih terhadap si rumput itu. Oh ternyata rumput odot tuh harusnya seperti ini. Oh dan ternyata saya menemukan ini loh keunggulannya. Sampai saya berada menemukan di titik sana. Ada keunggulan dan orang-orang jadi tertarik. Dan itu memang benar-benar hasil eksperimen. Betul, saya sendiri. Saya sampai melakukan ya harusnya mungkin saya ini dapat penghargaan dari PB tuh. Enggak lah. Bisa di-skip. Enggak, karena saya seorang peternak domba dan sekaligus seorang petani juga. Ya, saya sendiri itu sering melakukan eksperimen, melakukan percobaan, dan saya selalu menemukan istilahnya menggali untuk menemukan hal-hal baru. Sampai saya menemukan teori ya mungkin ya disebutnya teori lah. Ternyata si rumput odot itu ada yang saya sering sebut ya, ini bahasa saya. Pertumbuhan rumput odot yang paling bagus dan bisa tahan di musim kemarau itu ternyata dari tunas dasar. Saya menyebutnya tunas dasar. Jadi tunas dasar itu benar-benar kita mencongkel, menggali bukan dari batang tuh. Biasanya orang nanam dari batang. Tapi kalau misalkan di musim kemarau, saya tanamnya itu lewat akarnya itu. Saya gali akarnya terus dari akarnya. Dari akarnya. Itu yang dibilang tunas dasar. Tunas dasar, dan itu tahan musim kemarau. Jadi bisa tumbuh. Kalau misalkan dari batang ditanam gitu kan, kalau pas musim kemarau itu pasti gagal. Begitu. Saya menemukan hal-hal seperti itu. Sampai saya katain ya tunas dasar lah atau apa. Itu penemuan itu. Betul. Makanya di beberapa diskusi kita ke belakang saya bilang, Kang, ini harus mengundang ahli gitu. Karena tadi
eksperimen saya rasa memang betul-betul jelas gitu ya, tidak mengada-ngada, tidak hanya sebatas diasumsikan ataupun dispekulasikan, tapi ada studi-studi meskipun tadi ya hanya sebatas katakanlah teori-teori kita saja. Teori kita saja. Jadi gini ya, sebelum saya jawab tuh saya ingin bilang this is my way, I love my way. Ini jalanku dan aku suka jalan ini. Semua itu berawal ya memang pada diri saya sendiri itu suka berwirausaha, suka berjualan dari zaman SD tuh. Zaman SD. Dari zaman SD saya suka jualan jeruk lah, gorengan, permen gitu kan kalau zaman SD, dan ketika SMP, SMA saya berhenti dulu tuh. Ya karena agak-agak gimana gitu, malu lah sama cewek biasanya gitu. Sampai SMA itu aduh, masa-masa akhirnya ketika saya melanjutkan studi di IAIN Ponorogo, Jawa Timur, sejak itu saya memang di IAIN Ponorogo itu juga saya sambil berwirausaha tuh kan. Di sana keahlian saya itu teknisi komputer sebenarnya ya, asli. Saya menjadi teknisi itu hampir 4 tahun selama masa kuliah tuh. Bahkan saya punya toko sendiri, toko komputer namanya BK Komputer, Bolo Komputer. Nah, itu usaha saya sendiri yang dibangun bertiga sama teman, namanya Bolo Komputer. Dulu pas masa kuliah di Ponorogo sana. Dan ya ketika memasuki semester 8 saya tuh kan mau pulang tuh, bentar lagi wisuda pastinya. Saya mau pulang, dan ketika saya mau pulang saya perlu menjadi apa gitu. Nanti tuh saya jadi apa di kampung gitu. Akhirnya terus mikir sampai menemukan suatu titik, namanya kita di kampung. Oh ternyata yang perlu digali di kampung itu selain peternakan dan juga pertanian. Nah, saya menemukan titik di mana oh iya itu peternakan dan pertanian. Akhirnya ketika saya uji spekulasi, analisa gitu kan, oh kalau pertanian itu modalnya pasti, hasilnya tidak pasti. Itu pertanian. Dan akhirnya kalau peternakan saya sampai menemukan coba ya saya peternakan domba. Ini saya uji tuh, analisa sendiri, hitungan-hitungan biaya sekian, dapat sekian kalau misalkan dalam jangka berapa bulan. Minimal resiko itu sedikit banget, lebih minim daripada pertanian, lebih minim banget. Akhirnya saya benar-benar di Ponorogo sana pas waktu kuliah pun oh iya saya mau jadi peternak domba. Itu berarti masih di Ponorogo sana sebelum ke Sukabumi. Sebelum ke Sukabumi itu udah ada pikiran ke sana, karena saya tahu saya bakal tinggal di kampung. Karena saya gak ingin merantau lagi, udah puas lah gitu. Cukup dulu deh. Udah cukup dulu. Dan pada akhirnya saya pulang kampung, ya ini jalan saya. Saya peternak domba. Berarti kalau memang secara proses begitu, lagi-lagi ini memang hasil analisis. Gitu. Tidak hanya semata-mata kita terjun gitu loh, ada hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungannya. Betul, makanya saya secara pribadi sebenarnya cukup kaget juga tiba-tiba memilih jalan ini gitu. Iya betul. Makanya betul. Ini apakah memang ada pengalaman pribadi sampai bisa menemukan titik itu gitu, atau bagaimana? Jangan kita kayak layaknya pengalaman spiritual ya, itu kan personality banget kan, betul. Pribadi banget gitu loh. Emang betul, karena dulu teman-teman saya yang satu kelas lah itu tahu tentang saya, maksudnya tahu di kelas itu saya tuh gimana. Nah, mungkin saya tuh lebih banyak menghabiskan waktu di perpustakaan daripada saya menghabiskan waktu di kelas. Itu saya. Karena memang saya tuh suka baca banget dulu tuh. Bahkan pernah sampai saya tuh menghitung tangga perpustakaan itu ada berapa ratus tangga. Sampai saya tuh tahu rak-rak, buku-buku ini tempatnya di sini, buku filsafat, sejarah, alam semuanya. Tahu setiap itu tuh saya tahu, karena memang saya lebih banyak menghabiskan waktu di perpustakaan. Dan memang pada awalnya mungkin sebelum saya memilih jalan ini, saya tuh pengen menjadi seorang dosen. Oh, ada sempat keinginan juga. Iya. Dan orang-orang di sekitar saya, maksudnya teman-teman saya itu ya
percaya bahwa saya tuh bakal bisa kalau jadi dosen. Karena kan ya, karena habitnya seperti itu. Kalau misalkan saya mau sombong ya IPK saya kan ya lumayan lah gitu. Gak usah disebutin. Iya, saya selama dari semester 1 sampai akhir saya tuh biayain sama kampus kuliah saya tuh. Saya tuh nggak ngeluarin modal sedikit pun. Biaya dibayarin, semuanya dibayarin. Oke. Lalu saya masuknya beasiswa prestasi. Kalau beasiswa prestasi itu dikasih langsung sama kampus kan. Jadi kita nggak ngajuin. Jadi dipilih nilai IPK-nya tingginya sekian, masuk kriteria kamu akhirnya. Udah kuliah ya kuliah aja. Gitu. Makanya sampai muncul di salah satu konten YouTube-nya. Apa sih judulnya? Saya lupa judulnya. Sebenarnya malu saya juga. Apa ya judulnya? Saya lupa. Pokoknya ada sarjana berprestasi dan enggak lah. Kayak gitu. Pokoknya nanti bisa dilihat tuh. Bisa dilihat. Nah, betul. Nah, kemudian saya juga pengen tahu ketika Kang Dery mengambil ataupun memilih jalan ini, beternak dan juga bertani. Karena kan sebenarnya secara konteks milenial, ini kan betul-betul di luar keumuman gitu loh. Betul banget. Meskipun kita katakanlah tinggal di kampung. Gitu, tapi sekarang yang saya lihat pun kecenderungan dari milenial ini sangat jauh sebenarnya. Betul banget. Ada peternakan dan pertanian. Katakanlah dua sektor itu sangat begitu jauh gitu. Makanya ketika memilih jalan ini saya pengen tahu nih respon katakanlah masyarakat sekitar bagaimana, terutama keluarga dulu tuh. Nah, keluarga dulu masyarakat sekitar itu bagaimana tuh? Pertama orang tua ya, keluarga, kakek pastinya. Oh, kok kuliah malah mau jadi peternak domba. betul. Aduh, awalnya saya tuh nggak diizinin tuh. Oh, sampai nggak diizinin? Enggak, saya mau beternak domba. Sebelumnya saya tuh pernah kerja Bang di PT ya masih dalam kita lah, yang bergerak di supplier dan disebutnya itu yang kontraktor. Saya pernah kerja. Itu sempat kerja dulu ya 1 bulan. Saya pulang, masih ingat tuh, saya pulang dari Ponorogo. 1 minggu dari sana saya langsung ketemu sama direkturnya kan. Saya tuh ngobrol. Oh ya, besok kamu coba tes dulu. Akhirnya dites. Oh ya, layak gitu. Akhirnya saya kerja langsung, nggak pakai lamaran, nggak pakai apa-apa, cuman KTP doang. Oke. Kamu diterima. Tapi ya nggak nyaman. Saya tuh saya juga nyaman udah. Pokoknya emang jiwa saya tuh nggak bukan di situ. Akhirnya saya minta berhenti, mengundurkan diri tuh. Mengundurkan diri. Cuman 1 bulan saya. 1 bulan. Mengundurkan diri. Akhirnya ke orang tua, saya tuh ngomong ke orang tua tuh. Dari awalnya juga saya tuh kan mau beternak domba tuh, udah kepikiran dari zaman kuliah. Pas mau bilang kamu, kok ternak? Arek naon itu kuliah, arek anak peternakan mah, arek anak domba mah. Mau ngapain kuliah kalau misalkan tetap ke peternakan dulu. Apalagi pertanian nggak usah kuliah. Makanya saya yakin mungkin ya sebagian besar yang bapaknya petani nggak akan mengkuliahkan anaknya ke pertanian. Karena nggak usah kuliah kalau pengen tani ya. Orang kamu kan kayak gitu tuh. Dan pada akhirnya saya menemukan dilema tuh saya tuh. Karena saya memang nyaman ya jadi seorang peternak dan menjadi seorang petani. Ternyata gini, saya ketemu sama ya mungkin Kang Adul kenal, namanya Pak Didin Sadila. Beliau itu ya salah satu yang benar-benar memotivasi saya, dan kita sering ngobrol, sering ngopi gitu kan. Dan kalau misalkan kamu pengen membangun suatu bisnis ataupun ingin mempunyai relasi yang bagus dengan orang lain, kamu jangan dulu loncat dulu ke sana tuh. Kamu harus perbaiki dulu hubungan kamu dengan keluargamu. Orang tua setuju apa enggak? Akhirnya, oh iya Pak, saya enggak setuju orang tua saya. Nah, itu dia, kamu cari. Saya tuh dikasih arahan momen-momen bagaimana kamu punya
suatu koneksi yang bagus dengan bapak kamu, dengan orang tua kamu. Misalkan ya kamu lagi mijitin atau Oke. dan akhirnya benar saya tuh lagi mijitin bapak saya tuh. Pak, saya mijitin gitu. Gimana nih, saya mau ternak domba, yang ternak domba Pak gitu kan. Akhirnya iya diizinin itu. Udah garap aja lahan di sana. Lahan yang sekarang. Lahan yang sekarang. Nah dari sana orang tua udah setuju tuh. Oke, baru di situ. Saya tuh nggak minta modal ke orang tua tuh, nggak spesial pun malah, enggak. Saya tuh bangun semuanya itu, tahu nggak? Saya tanam rumput odot itu, saya nyangkul seluas 800 meter persegi sendiri. Itu luas banget. Kebantu sama orang tua itu sekitar 2 bedengan lah, 2 parit gitu. Saya sendiri tuh nyangkul. Lulusan kuliah, bayangin nggak orang bakal nyibir kayak gimana lulusan kuliah. Akhirnya orang tua setuju. Kalau saya kan ya mental setidaknya udah terbangun tuh, mau orang berkata apa, iya, gak masalah kalau saya. Akhirnya ya mungkin sebagian masyarakat ataupun tetangga saya ya setidaknya pastilah ngomongin, kok malah mau beternak, kok malah mau bos. Akhirnya ya tahu gak kenapa saya menjadi seorang content creator? Alasannya belum tahu kan? Belum. Saya tuh biar orang-orang itu nganggep, oh iya ternyata lulusan sarjana itu beda loh gitu. Jadi ada sisi kerennya gitu. Iya. Setidaknya orang masyarakat sekitar berpikiran, oh ternyata si Derry mah beda gitu kan. Ternyata dia bisa ngeliput gini. Oh, nah itu menjadi suatu biar saya sendiri, maksudnya kan orang tua juga gak malu ketika anaknya menjadi seorang petani ataupun menjadi seorang peternak domba. Karena di sisi lain bagi orang kampung menjadi seorang konten kreator itu kan sesuatu yang baru tuh. Betul. Pada gak tahu, dan ketika saya menjadi seorang konten kreator dan terjawab untuk saat ini, ya alhamdulillah baru dimonetis kan. Dan itu jawaban bahwa oh iya keren gitu, oh iya luar biasa. Bahkan orang-orang itu kan, oh saya tuh pengen diliput dong, oh saya tuh pengen masuk gitu. Banyak banget iya. Karena ya kalau pengen terkenal kan gampang tuh. Pengen terkenal gak? Di sini saya liput kan udah booming tuh orang terkenal. Dan setidaknya orang-orang kampung ya berterima kasih juga gitu kan saya. Dan itu salah satu cara mensiasati biar orang kampung, ya orang tetangga lah, biar gak berpandangan oh ternyata Derry mah cuma ternak biasa gitu doang. Kan itu kan kesannya gak ada nilai lebih tuh. Nah itu makanya salah satu perjalanan konten kreator kayak gitu. Oke. Berarti sudah bisa dipastikan ketika fase-fase awal respon dari masyarakat bagaimana? Sampai muncul ya hal-hal yang memang kurang begitu baik gitu. Betul. Meskipun pada akhirnya sampai ada di titik ini harus jadi YouTuber, katakanlah konten kreator, dan hari ini sangat terjawab. Oke. Dan itu satu aspek yang mendasar dan membedakan untuk petani yang lain, petani dan peternak yang lain. Betul banget. Begitu. Nah, Kang, otomatis ketika memang sudah terjun, katakanlah bahkan sudah dikalkulasi sebelumnya ke beternak dan juga bertani ini, berarti sampai sekarang Kang Derry merasakan apa sebenarnya hakikat dari bertani dan beternak gitu. Menurut Kang Derry ini apa sebenarnya? Kalau beternak dan bertani gitu. Wow, bicara hakikat tuh dalam banget ya. Ini jadi utopis. Hakikat lah. Hakikat itu kan level tertinggi ya, itu udah puncaknya itu hakikat itu. Kalau misalkan perjalanan saya ketika memang Tuhan mentakdirkan saya hidup di tanah Parahyangan ini dan saya dilahirkan ya menjadi, ini jalan saya seorang peternak ataupun seorang petani juga, tetap pada intinya saya itu dengan visi khairun nas anfa'uhum linnas. Ya sebaik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Entah saya menjadi seorang peternak ataupun menjadi seorang petani.
Dan saya rasa saya tuh ingin menjadi saya tuh ingin bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena mungkin bagi orang lain Bang, hitung-hitungan ketika saya panen bibit rumput odot sampai 18.000 satu hari, pekerjanya itu sampai 12 orang. 12 orang kali 50.000 itu udah nyampe 600.000. Sehari saya gaji orang 600.000 yang pekerja gitu kan. Sehari si pekerja itu 600.000. Terus kita beli konsumsi itu bisa nyampe 100.000, 700.000. Belum kita kasih ongkir itu bisa nyampe 1 juta. Satu hari perputaran uangnya kan tuh gede banget. Tapi kok kenapa kamu bisa sampai seperti itu? Tetap saya tuh kembali lagi ke awal. Karena saya ingin bermanfaat. Setidaknya orang-orang yang memang bisa merasakan gitu loh. Ini loh istilahnya pekerjaan yang setidaknya bisa membantu buat keluarga lah. Emang pada awal intinya hakikatnya ya. Ketika saya mulai bertani atau berternak ya itu dia misinya. Berarti bisa dibilang semakin kita bisa menebar kemanfaatan, betul. Khususnya di sekeliling dulu, misalkan nanti ke segmen yang lebih besar lagi, kita akan lebih semakin menemukan hakikat kita di pertanian dan peternakan. Betul Bang. Karena apa ya, sampai sehari 600.000 jutaan. Angka yang besar kalau di kita ya. Perputaran uang itu satu hari saya ngeluarin orang kalau misalkan ada 18.000 aja tuh bisa di angka 2 jutaan ngeluarin yang buat pekerja. Itu untuk pekerja aja? Iya, untuk kerja aja. Lumayan. Satu hari itu loh. Benar-benar, karena memang sih kembali ke rumput odot ini perlu orang banyak berarti ya untuk. Betul. Dan gini Kang Adul, karena memang ya saya tuh mungkin kalau hitung-hitungan bisnis dengan pekerja yang banyak, ya buat kamu tuh berapa gitu. Benar. Gitu kan. Benar. Ya karena yang jual odot tuh nggak saya juga tuh di kampung itu. Ada juga yang lain. Ada juga yang lain. Makanya kalau saya sendiri kan nggak apa-apa. Kayak rekrut berapa orang, penting ada. Buat saya memang ada gitu. Tapi ya saya tidak terlalu mengambil banyak gitu maksudnya. Ya udah, ini saya lebih baik seperti itu. Dan saya yakin tuh Kang Adul, ketika kita memang bisa bermanfaat atau berbagi untuk orang lain, rezeki itu akan terus mengalir. Yang saya rasakan tuh seperti itu. Akan ada terus. Tiap hari insya Allah akan ada. Iya. Seperti itu. Ini luar biasa sekali sebenarnya. Karena ketika kita berbicara sektor profesi, ekonomi, betul. Ya sangat jarang orang yang berpikir untuk yang penting katakanlah semua orang kebagian. Biasanya kan secara umum yang penting saya aja. Dan saya tuh nggak akan pelit gitu, maksudnya nggak akan pelit ilmu tuh. Kalau misalkan ingin tahu tentang, bahkan dia masih caranya istilahnya kan ada tuh teman saya juga. Cara jual online tuh gimana? Saya jelasin tuh. Penjual rumput odot juga kan. Saya jelasin, kamu tuh harus gini, mendingan kamu pakai via jasa ini aja. Kamu tuh harus kuat hitung-hitungannya biar yang kamu alami itu biar yang saya alami itu enggak kamu alamin gitu kan. Jadi hitungannya kalau misalkan orang lain belum bayar, barang jangan dulu dikirim tuh. Wah, gimana tuh saya jelasin. Ya pokoknya ya karena saya yakin rezeki itu tidak akan tertukar. Ya seperti itu. Nah, belakangan Kang, kita kan di Indonesia ini Maret awal ada pandemi kan, COVID-19. Yang saya sudah beberapa hari ini, mungkin sekitar 2 minggu ke belakang, saya sudah cukup tidak mengikuti berita-beritanya. Meskipun kemarin di konten sebelumnya dibahas juga sebenarnya. Imbas apa sebenarnya yang terjadi adanya COVID-19 ini untuk sektor pertanian? Pertama sekarang tuh mungkin penguasa lah. Advice untuk penguasa nih. Baru melek tuh sadar. Ternyata negeri ini yang memang butuh petani. Walaupun sekarang lockdown, petani ya gak bisa lockdown. Petani harus tetap menggarap lahan. Itu baru benar-benar melek tuh sekarang. Memang benar-benar seakan-akan ya diakui gitu. Kalau sebelumnya kan petani itu kalau misalkan dalam kasta itu udah kasta. Mungkin paling bawah lah. Gak ada ini.
mungkin pecicilan apa gimana kan, memang petani ya kesannya kayak gitu dah. Yang sekarang itu walaupun dengan lockdown, dengan gemborkan tuh ada perlombaan di Instagram juga, saya ingat saya itu dari kementerian kayaknya. Tentang kita tuh harus bikin video bagaimana walaupun lockdown petani harus tetap bertani. Gitu tuh. Itu kan secara tidak langsung ternyata penguasa itu baru melek bahwa penguasa itu butuh petani. Selama ini kemana loh, petani itu jauh dari kata sejahtera bang. Ya makanya mana ada tuh orang tua yang pengen, orang tuanya petani yang pengen anaknya menjadi seorang petani, itu jarang, karena tahu pernah mengalami rasa garam mungkin ya, apa namanya ya kayak gitulah rasain perjalanannya jadi seorang petani itu kayak gitu. Dan mungkin saya kan sering ini kan sering ngeliput tentang seputar pertanian, rekan-rekan pertanian saya juga kan banyak. Salah satu permasalahan di pertanian itu yang pertama harga agak stabil, harga sayuran. Maupun lockdown saat ada COVID-19 ini ataupun sebelum ada COVID-19 ini, ya tetap aja sebenarnya gak ngefek tuh di masalah harga. Pas sebelum COVID-19 ya murah, ya mahal ya mahal, walaupun udah ada ini juga kadang ya murah, mahal ya mahal. Sebenarnya nggak terlalu ngefek juga tuh, nggak terlalu ngefek juga ada COVID-19 ini. Cuman yang efeknya itu suruh bertani terus aja tuh dari ya si Anu. Oke, iya benar-benar. Saya juga sebenarnya sering menemukan tuh kayak ngobrol lah dengan beberapa petani juga misalkan. Di saat-saat tertentu di luar dari kondisi COVID-19, benar gitu loh, beberapa sayuran gitu ada juga yang murah-murah terus kan? Iya gitu. Dan tadi kembali ke awal bahwa ya benar-benar apa ya, si bertani ini indikasi untuk tanda kutip minusnya berarti lebih besar gitu. Selain itu Kang ada lagi nggak? Harga sayuran tetap maupun ada COVID atau belum COVID juga tetap sama sih. Pertama mungkin fluktuatif berarti ya. Iya, enggak terlalu sih. Cuman ada arahan suruh bertani terus aja. Itu aja. Tapi enggak memikirkan sudah sejahtera apa belum nih petani gitu kan. Kadang pupuk aja sekarang tuh susah. Pupuk susah. Saya tuh pernah komen tuh kalau misalkan nanti gak di skip ini mungkin ya tahu tuh penguasa tuh. Saya pernah komen di kementerian itu langsung di. Oh iya benar. Saya pernah lihat di story. Oh petani harus apa gembur-gemburannya seakan-akan petani itu bapak ya Pak Menteri gitu kan, bapak gak ngerasain bagaimana menjadi seorang petani kata saya tuh. Yang kaya tuh bapak, yang kaya tuh bapak sama jajarannya tuh, sama pekerja-pekerja. Kalau petani itu ya cuman hanya menggarap, nanti dijual, hasilnya juga nanti ya dicekik lagi sama pengepul lah. Kalau misalkan nanti di skip atau gak di skip juga gak apa-apa. Saya skip. Pengepul tuh pokoknya panjang dulu kali ke pertanian. Makanya bang di channel YouTube saya tuh membuat channel YouTube Rumah GWF itu bukan hanya sekedar tentang edukasi, tentang tutorial cara menanam cabai rawit, enggak. Saya tuh akan mengangkat semua isu dari lingkup pertanian, baik tentang kebijakan pemerintah, mungkin saya akan mengkritik juga, maupun tentang lingkungan di sekitar terkait tentang pertanian juga, baik entah pembebasan lahan lah. Itu saya angkat juga yang kayak gitu tuh. Oke. Berarti dengan kata lain bisa dibilang bahwa halayak ramai ataupun publik harus tahu sebenarnya realitas tentang pertanian itu seperti apa. Betul. Mungkin saya juga terlalu berani sebenarnya. Tidak jadi soal kalau bagi saya. Saya pernah bahkan menghapus video saya sendiri. Karena saya yakin saya tuh belum kuat. Backing saya itu belum ada. Sedangkan yang dihadapi itu luar biasa. Benar. Saya bikin judul tuh katanya Tanah Surga. Nah itu. Saya sempat lihat di sudah diupload, tapi belakangan hilang. Oh iya, nggak berani tuh. Karena saya ya berhadapannya juga ya dengan masih lingkungan saya dan ya orang-orang berduit lah, penggemar, dan saya sadar kapasitas saya itu belum nyampe sana. Berarti sebenarnya yang harus menjadi fokus adalah bukan berbicara dampak adanya COVID-19 kepada pertanian. Iya betul. Tapi sebenarnya
dari sebelum-sebelumnya pun atau mungkin dari dulu pun urgensi adanya petani ini sebenarnya lebih cenderung tidak terperhatikan. Oke, ini ya betul. Ini sebenarnya yang harus memang terselesaikan sebenarnya. Bukan berbicara kita meniadakan dampak dari COVID gitu loh, tapi ada substansi lain yang memang harus diperjuangkan. Bener. Iya kan? Panjang umur pertanian. Panjang umur pertanian. Itu saya sering lihat juga di postingan-postingannya. Iya. Okay.